Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kenali kami lebih dalam. BPRS Amanah Rabbaniyah, lebih amanah, barokah, dan menenteramkan. BPRS Amanah Rabbaniyah didirikan berkat peran serta pimpinan Pusat Persatuan Islam yang diharapkan dapat menjadi pelopor dalam memberikan layanan perbankan yang dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. BPRS Amanah Rabbaniyah berdiri sejak tahun 1990 dan merupakan salah satu pelopor bank syariat di Indonesia. BPRS Amanah Rabbaniyah memberikan jenis pembiayaan untuk sektor produktif seperti UMKM, pembiayaan kepada petani dengan skema pembayaran setelah panen. Jika memerlukan dana cepat, maka produk rahen atau gadai emas adalah solusinya. Dan untuk beribadah umroh, kami menyediakan paket umroh cicilan yang bekerja sama dengan PT Karya Imtak. BPR Syariah Amanah Rabbaniyah memiliki visi untuk menjadi bank yang sesuai syariah, saling menguntungkan, sehat, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. BPRS Amanah Rabbaniyah, amanah, berkah, dan menenteramkan. Kunjungi kami di www.bprsar.co.id. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pemirsa Wijah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering kita dengar istilah juhud, yang kadang-kadang pengertian juhud itu diterjemahkan dengan salah kaprah. Di antaranya ada yang memaknai bahwa juhud itu orang meninggalkan urusan dunia. Padahal sebenarnya juhud ini bukan meninggalkan urusan dunia, tapi juhud ini adalah mengutamakan urusan-urusan ukhrawi. Ada sebuah definisi dari ulama tentang masalah zuhud. Di antaranya yaitu tarku rohatid dunya li rohatil akhirah. Meninggalkan kesenangan dunia demi kesenangan akhirat. Maksudnya adalah bahwa di dunia ini banyak kesenangan-kesenangan, tapi orang lebih mengutamakan kesenangan-kesenangan akhirat. Di dunia ini bisa diartikan banyak keuntungan-keuntungan, tapi untuk orang yang juhud maka dia lebih mengutamakan keuntungan ukhrawi. Maka ini diantara bahwa yang dimaksud dengan tarku rohatid dunya li rohatil akhirah. Bahkan juhud ini bukan menghalalkan sesuatu yang diharamkan atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Ada sebuah ungkapan yang dicatat oleh para ulama bahwa juhud ini adalah an yakuna fi yadillah awthaku ma fi yadaik. Bahwa pada Allah itu lebih kuat, lebih diutamakan ketimbang yang ada pada tangannya. Ini menunjukkan sebuah dilalah bahwa orang yang juhud ini, dia ini bukan mengabaikan dari manusia atau mengabaikan dari tangannya, tapi orang lebih memprioritaskan, lebih mengutamakan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia butuh dari manusia, manusia butuh bantuan daripada manusia. Tapi ternyata orang yang juhud, maka dia bisa memprioritaskan, mengutamakan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil sebuah contoh. Ketika ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya Allah memanggil sesuatu yang akan memberikan pahala.
dengan berlipat ganda. Kemudian ada juga panggilan dari sesama manusia yang tentunya manusia memanggil, menyuruh pasti ada sesuatunya. Maka disinilah kira-kira orang juhud mana yang diutamakan, mana yang diprioritaskan. Maka tentu dengan dua panggilan itu orang yang juhud akan lebih mengutamakan panggilan Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak mengabaikan panggilan dari sesama manusia. Maka disinilah kalau para ulama sampai ada sebuah bahasan, diantaranya tercatat juga di dalam kitab Bulughul Maram, ada babu zuhdi wal waro. Dan zuhud dan waro ini termasuk bagian dari akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Makanya di antara hadis-hadis yang dimuat di dalam kitab tersebut, maka di antaranya hadis yang berkaitan bahwa orang an yakuna fi yadillah awsaku ma fi yadinas, bahwa yang di Allah itu lebih diprioritaskan daripada dari manusia. Maka itulah pengertian yang berkaitan dengan juhud. Dan sekarang mungkin sebuah problem dan banyak sekali orang-orang yang kadang-kadang justru mereka lebih mengutamakan dunia ketimbang akhirat. Maka itu terbalik. Kita lihat bagaimana para sahabat sampai mereka banyak meninggalkan kegiatan-kegiatan anu bersifat duniawi untuk dan demi kegiatan-kegiatan ukhrawi. Itulah tipe-tipe orang yang juhud. Oleh sebab itu, apa yang kita lakukan, maka kesemuanya ini bukan kita mengabaikan urusan duniawi, tapi bagaimana menerapkan bahwa dari Allah Subhanahu wa taala lebih penting dan lebih utama. Ikhwatul iman, pemirsa Wijah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang salah dalam menerjemahkan juhud, tapi kita bisa menerapkan seperti apa orang yang juhud. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita mampu menghadapi kehidupan dunia ini dengan sifat-sifat zuhud. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.